Halo, perkenalkan nama saya Aprilia Ikanentia Sindato, bisa dipanggil April, NIM 18M10104 dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2018. Akan membahas tentang komunikasi virtual. Bagaimana pembahasannya? Ikuti terus kelanjutannya. Halo kawan pecinta Korea, di zaman sekarang orang mana sih yang nggak tahu tentang K-pop atau Korean pop? Mendengar kata negara Korea Selatan bagi pencinta Korea adalah sesuatu hal yang sudah tidak asing di telinga mereka, terutama bagi penggemar BTS dan Blackpink, idol yang sekarang berada di puncak karir. Ngomong-ngomong berbicara tentang K-pop nih, aku jadi keinget seorang tokoh bernama Candler pada tahun 2010 mengungkapkan budaya populer berasal dari masyarakat oleh dan unik masyarakat itu sendiri. Masyarakat turut mengikuti praktik-praktik budaya populer. Salah satu yang menjadi bagian dari budaya populer masa kini adalah Korean Wave atau Hallyu. Kata Hallyu diadopsi dari media Tiongkok dengan kata lain Hallyu. Hallyu telah menjadi budaya populer yang dinikmati oleh berbagai negara, dari negara Amerika hingga Eropa. Bahkan tidak ketinggalan seperti negara Filipina, Malaysia, dan Indonesia turut terkena dampak dari Korean Wave atau Hallyu ini. Tentang Korean Wave itu sendiri dan terhadap budaya populer yang berlaku di masyarakat tentang budaya Korea Selatan. Yang selanjutnya kita bakal membahas tentang komunikasi virtual. Apa itu yang dimaksud komunikasi virtual? Komunikasi virtual adalah komunikasi menggunakan cyberspace, maksud saya space, atau ruang maya yang bersifat interaktif. Komunikasi virtual tidak dapat lepas dari sebuah media internet sebagai alat komunikasi. Komunikasi virtual sebagai sarana berkembangnya antar individu satu dengan individu yang lain, mengakibatkan feedback dan langsung diterima melalui ruang maya atau cyberspace. Contohnya seperti chatting, browsing, email, dan sosial media seperti Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Menurut Gibson, dunia maya adalah realita yang terhubung secara global, didukung secara global, bisa diakses melalui komputer, multimediasi, atau virtual. Dan menurut Peo Beach Center, tahun 2016 menyebutkan bahwa kehidupan milenial tidak bisa terlepas dari teknologi komunikasi dan informasi, terkhusus di internet. Weaver menyebutkan sebuah hubungan memiliki emosi dengan berlangsung tingkat pendekatan. Emosi hubungan interpersonal bisa terjadi lama, interaksi berulang, yang kedua pengakuan yang tinggi, yang ketiga kegangguan yang tinggi, ketergantungan maksud saya, yang keempat keterlibatan emosional yang tinggi. Itu pendapat Weaver pada tahun 1993. Bakal membahas satu persatu nih dari pernyataan dari Weaver. Apa aja itu? Yang pertama, ada interaksi berulang. Adanya interaksi berulang ini mengakibatkan adanya kaitan antara intensitas dan frekuensi pertemuan. Interaksi berulang akan menjadikan komunikasi dan hubungan kita terasa lebih individual. Maksudnya, seiring kita berinteraksi dengan komunitas atau orang di media sosial, kita bakal merasa untuk lebih menjadi diri kita sendiri dan kita bisa mengeksplor pernyataan kita sendiri. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, itu adanya pengakuan yang tinggi. Tingkat kebebasan yang tinggi dalam penyampaian pesan, terutama dalam menyampaikan informasi berhubungan cyberlink. Maksudnya, kita bisa menyampaikan pesan itu melalui media, terutama ketika kita memposting suatu postingan, di bawah akan terdapat kolom komentar. Di situ digunakan untuk menggunakan media cyber atau ruang media maya. Itu. Dan ketiga adalah ketergantungan yang tinggi.
rasa ketergantungan yang tinggi menjadi sangat tinggi karena adanya negosiasi sehingga akan menimbulkan introdependensi. Maksudnya ketika kita mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap media sosial, terutama di Instagram, kita akan menganggap itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi hidup kita, dan itu yang membuat kita tergantung dengan media. Terus yang selanjutnya adalah keterlibatan emosi. Oke, dimana emosi-emosi yang kuat diatasnamakan dan diekspresikan secara spontan. Jadi, semisal kita berkomentar di Instagram, kita akan mengekspresikan secara langsung, secara tidak langsung sebenarnya, tapi melalui tulisan. Dan kita bisa kayak berinteraksi, bisa membalas dan bisa menanggapi pesan itu. Balik lagi nih tentang topik yang tadi kita bicarakan. Selain komunikasi virtual, kita bakal membahas, tadi kan di awal disebutin kalau ada Korean Wave. Nah, selain itu Korean Wave, apa aja sih yang bisa menimbulkan dampak bagi budaya masyarakat di zaman sekarang yang tentunya sudah tidak asing lagi sih ya di telinga kita, yaitu tentang drama Korea atau bisa dipanggil drakor. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini menjadikan kita harus melakukan semua aktivitas hanya di rumah. Pasti bakalan bosen banget dan ngerasa ngebosenin ya kan. Ternyata banyak hal yang mengatakan kalau di sela waktu mereka sempat meluangkan waktu untuk menonton drama Korea, seperti drama yang beberapa bulan lalu sempat booming, yaitu The World of the Married, yang ditayangkan oleh media TAS TV melalui Instagram. TAS TV ini karena TAS TV menayangkan drama The World of the Married, TAS TV mengunggah suatu postingan dan diposting di Instagram. Lalu postingan tersebut banyak dikomentari oleh netizen. Salah satunya aku bacain ya, yaitu tentang dari _umi.nai. Dia berkata, padahal saya dari dulu ngefans loh sama channel trans karena hampir tidak pernah menyayangkan sinetron, padahal cuma sitcom dan durasinya bentar doang. Lah, ini malah tayangin drakor atau pindah channel animasi, takatsu lebih like hehehe, sambil nunggu bioskopnya aja. Terus mendapat balasan dari Moodbuster _ memang kenapa kalau nayangin drakor? Terus dibalas lagi di bawahnya, toh banyak orang Indonesia fans drama Korea, kalau channel lain drama Korea sedikit episodenya, bukan kayak sinetron, jadi jangan sama drama Korea sama sinetron. Jadi si Rahyau Agusti 13 ini mengomentari komentar dari _umi.nai yang beranggapan kalau drama Korea itu sama dengan sinetron Indonesia begitu. Dan mendapat balasan lagi di bawahnya itu, barusan drakor tuh keren, biar trans kelihatan beda, masih lihat azab-azab mulu. Tuh. Terus banyak banget di sini teman-teman yang bisa seperti ini. Dari Yunita _Nita, gue udah nonton sampai tamat, endingnya kurang cocok. Terus bawahnya ada komentar, LOL, justru endingnya sangat realistis dengan sangat mirip sama kehidupan nyata, bukan ending Nina Bobo cerita dongeng yang harus dipaksa happy ending atau terkena azab lapo. Begitu. Dan banyak tanggapan-tanggapan lain. Dan selain di TAS TV juga ada dari media Net TV. Dia sudah menayangkan pas lebaran tahun lalu, tepatnya di tanggal 4 Juni, barusan menayangkan Speechless Partner yang diperankan oleh Ji Chan Woo. Dalam postingan ini ada komentar yang
membanjiri, banyak komentar yang membanjiri, maksud saya banyak komentar yang membanjiri, yaitu salah satunya adalah subtitlenya Yamin biar rajin membaca. Terus ada dapat balasan, walaupun di dub juga nggak apa-apa, emang netnya di NTV buat lulu pada doang yang suka drakor. Di dub tuh biasanya pasar luas buat ibu-ibu gitu kan, biasanya ibu-ibu, dan banyak sekali yang membalas komentarnya. Ya enggak terlalu banyak, cuma 2 tuh. Terus yang kedua adalah jangan didobing dong, mending subtitle aja. Terus di bawahnya ada komentar ya seperti yang bisa dilihat nanti. Kalau dubbing temannya TV sebelah deh. Kalau subtitle temennya waduh, kalau aku sih mending yang subtitle kalau sampai di dubbing baik. Itu sih lucu-lucu tanggapannya. Terus yang ada lagi nih dari The Legend of the Blue Sea di salah satu channel TV sih teman-teman. Aku boleh nyebutin channelnya kayak sih ya. Maaf juga ya kalau aku nyebutin channelnya karena lost. Oke. Nih, ada komentar yang sangat menarik, banyak banget komentar di sini dan membuat saya menarik nih. Asik, akhirnya kalau bisa kalau bisa tolong dong puterin lagu drakor lama kayak Full House, Naughty Kiss, Princess House, Pasta, Dungi, BFF, Endless Love, Sesi Yang, Princess Protector, My Love for Star, pokoknya drakor-drakor yang lama gitu. Wah, ini baiknya pecinta drakor lama ini. Terus di bawahnya mendapat balasan lagi banyak banget nih. Bener banget, aku lebih suka drama-drama yang jadul, walaupun yang baru juga bagus, lebih suka aja nonton yang jadulnya gitu. Dan banyak banget di sini teman-teman. Mungkin itu sekiranya kalau komunikasi virtual itu adalah komunikasi yang bisa berinteraksi di dunia maya dan bisa ditanggapi, walaupun bisa ditanggapi tapi itu bisa menegak stigma sendiri gitu. Betul. Jadi sekian mungkin dari aku, sampai jumpa.